Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farasdiasti, NIM 210404061, Prodi Ilmu Pengetahuan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk perusahaan dalam mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu kita harus mengetahui bentuk-bentuk perusahaan. Dalam bentuk-bentuk perusahaan ini berdasarkan pengaturannya, yang pertama yaitu ada bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata, yang di dalamnya yaitu seperti perseroan. Nah, yang kedua ada bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD, yang di dalamnya ada perseroan firma, perseroan komanditer, dan perseroan terbatas. Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Dagang, yang dimana terdapat peraturan khusus, yaitu ada perusahaan negara yang dalamnya ada persero maupun perum, dan yang kedua ada koperasi. Nah, perusahaan berbadan hukum ini di dalamnya ada perseroan, badan usaha milik negara atau BUMN, ada perseroan terbatas, ada koperasi, dan perusahaan umum. Nah, yang di dalam perusahaan tidak berbadan hukum ini ada perusahaan komanditer dan firma. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, perseroan. Apa sih perseroan ini? Nah, perseroan ini menurut pasal 1618 KUH Perdata, perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Nah, dalam perseroan ini diatur di dalam KUH Perdata adalah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUH Dagang seperti perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain. Nah, dasar hukum dari perseroan ini yaitu diatur dalam KUH Perdata Kitab 3 Bab 8 Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Nah, selanjutnya kita masuk dalam ketentuan dalam perseroan ini. Ketentuannya yaitu harus bersifat kebendaan, yang kedua untuk memperoleh keuntungan, yang ketiga keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggotanya, dan yang keempat harus mempunyai sifat baik dan dapat diizinkan. Nah, walaupun perusahaan perseroan ini bersifat kebendaan dengan mencari keuntungan, tetapi perseroan bertindak tidak ada peraturan pengumuman terhadap pihak-pihak ketiga, seperti yang diadakan pada perseroan firma. Pendirian perseroan diucapkan secara lisan, berdasarkan sesuai akta pendirian dan menggunakan syarat tertulis dengan akta notaris. Syarat mutlak model perseroan diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata, dan berakhirnya perseroan disebutkan dalam pasal 1646 KUH Perdata. Nah, pembagian dan pemisahan diatur pada beberapa pasal seperti peraturan pasal 1633 KUH Dagang dan pasal 1633 KUH Perdata. Nah, selanjutnya perseroan firma. Pengertian dari perseroan firma ini dikemukakan oleh Profesor Sukardono yang mengatakan bahwa FOV adalah suatu perikatan perdata yang khusus. Khusus yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keharusan. Nah, perumusannya dalam pasal 16 dan 18 KUH Dagang. Dasar hukum FOV adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam bagian 2 dari bab 3 kitab 1 KUH Dagang dari pasal 16 sampai dengan pasal 35. Nah, penggunaan nama firma itu sendiri dapat diambil dari nama seseorang yang turut dalam firma, tetapi juga dapat diambil dari nama orang yang bukan persero.
Nah, selanjutnya cara penggunaan nama firma. Bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, menggunakan nama firma ini bisa dengan menggunakan nama seorang sekutu. Seperti contohnya F.A. Haji Kevin. Nah, yang kedua bisa dengan menggunakan nama seseorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya. Misalnya di sini adalah firma Mahesa and Brother atau Dini and Sister. Nah, yang selanjutnya menggunakan himpunan nama sekutu secara singkatan, misalnya F.A. Makedak, singkatan dari Mahesa, Kevin, Dini, Ayu, dan Gita. Nah, selanjutnya bisa menggunakan nama bidang usaha perusahaan, misalnya F.A. Ayam Kremes. Dan selanjutnya bisa juga menggunakan nama lain, misalnya F.A. Serasan Sekat. Nah, setelah kita mengetahui cara penggunaan nama firma, selanjutnya kita masuk ke pendirian firma. Pendirian firma diatur dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dimana berbunyi, tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik. Akan tetapi, ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Nah, mengenai rincian akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar firma telah disebutkan dalam pasal 26 KUHD. Nah, dalam pendaftaran firma sendiri diatur di dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan dikatakan firma itu berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Nah, firma juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu, yaitu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perseroan komanditer atau CV. CV merupakan singkatan dari komanditer Genootschap yang diartikan persekutuan komanditer merupakan suatu aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya, dan orang yang menjalankan perusahaan ini juga seorang pemimpin. Nah, CV diatur secara khusus dalam pasal 19 sampai 12 KUH Dagang. Nah, pendirian perseroan komanditer ini atau CV pendiriannya bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta autentik maupun di bawah tangan. Nah, pemisahan dan pembagian harta sama halnya dengan firma. Dan jenis-jenis CV ini bisa secara CV diam-diam atau yang dimaksudkan di sini secara eksternal, masih dikenal dengan sebagai firma. Yang kedua ada CV terang-terangan yang dimaksudkan di sini yaitu bisa menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Nah, yang ketiga ada CV dengan saham. Dimaksudkannya di sini untuk mengatasi masalah kekurangan modal yang dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing komunitaris, dapat memiliki satu atas atau beberapa saham. Nah, yang keempat kita masuk perbandingan bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia dan di negara jiran yaitu Malaysia. Nah, bentuk perusahaan persekutuan Indonesia ini terdiri dari yang pertama, persekutuan perdata. Ada firma dan CV yang masing-masing diatur dalam KUH Per dan KUH Dagang. Nah, yang kedua, bentuk perusahaan persekutuan Malaysia terdiri dari partnership yang diatur di dalam Partnership Act 1961 yang kemudian dibentuk suatu jenis usaha yang baru, yakni Limited Liability Partnership, yang merupakan gabungan dari jenis usaha partnership dan company, di mana teman-temannya berada dalam Limited Liability Partnership. Nah, selanjutnya kita masuk ke perseroan terbatas atau kita lebih kenal dengan PT. PT ini diatur dalam pasal 1/1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seharusnya terbagi dalam saham.
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, di dalam PT ini terdapat unsur-unsur suatu badan hukum menurut doktrin yang hingga kini diterima di pendirian perseroan terbatas. Nah, pendirian PT ini sesuai dengan bunyinya dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT. Dan pengesahan PT juga sebagai badan hukum diatur pada pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 dalam Undang-Undang PT. Nah, selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini sudah tidak asing kita dengar. Dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini diatur dalam Perpu nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara. Kemudian terjadi perubahan lagi yaitu diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Nah, dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 ini yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dan tujuan dari BUMN ini tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003. Bentuk-bentuk BUMN di dalamnya ada perusahaan perseroan atau persero, ada perusahaan perseroan terbuka, dan ada perusahaan umum atau yang dikenal dengan Peru. Nah, setelah kita mengetahui badan usaha milik negara, selanjutnya kita masuk ke koperasi. Kata koperasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation dan bahasa Belanda atau cooperative. Artinya kerja yang sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuannya yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Dasar hukum koperasi ini diatur dalam pasal Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 25 ini tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, tujuan koperasi tertera di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam materi bentuk-bentuk perusahaan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.